Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama hadir di dalam ibadah. Kami percaya Allah mempunyai rencana dan maksud yang indah bagi setiap kami. Biarlah ibadah yang boleh kami selenggarakan ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Kebenaran firman yang boleh kami dengar akan memberikan pertolongan kepada kami, memberikan kekuatan bagi kami yang sedang lemah, yang di dalam pergumulan hidup dan masalah-masalah berat yang kami hadapi, bahkan kekhawatiran yang sedang kami hadapi. Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, karena Engkaulah firman yang sesungguhnya yang akan menuntun, menerangi perjalanan hidup kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami sekalian telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah minggu ini. Kiranya kasih dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi kehidupan kita semua, membuat kita semakin semangat dan tetap setia di dalam mengiring Dia. Saudara, menapaki perjalanan hidup di tahun yang baru ini yang merupakan tahun kecemasan menurut sebagian orang, karena ada isu yang mengatakan bahwa di tahun 2023 ekonomi akan menjadi gelap, artinya sulit diprediksi. Inilah yang menjadi ketakutan, kecemasan, bahkan kekhawatiran dari banyak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya melihat situasi seperti ini? Ada sebuah kutipan yang berbunyi demikian. Tuhan tak pernah janji matahari akan selalu bersinar. Tuhan tak pernah janji bahwa hujan akan selalu turun membasahi bumi. Dan Tuhan tak pernah berjanji bahwa hidup ini akan aman-aman saja. Tetapi Tuhan berjanji, meskipun kita berada di tengah-tengah amukan badai yang sangat besar, Dia hadir di sana untuk menolong kita menyelesaikan masalah itu. Wow, luar biasa saudara. Pernyataan ini mengandung pengertian yang sangat dalam mengenai penyertaan Tuhan. Saudara, dikatakan sekalipun kita tertempa badai yang berat, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, tetapi Tuhan akan menopang kita. Kehadirannya akan memampukan Anda dan saya untuk dapat menghadapi badai yang berat itu. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Jawabannya, karena Tuhan adalah pemelihara umat-Nya. Hal ini yang senada diungkapkan Tuhan pun kepada Yosua ketika ia menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian, di mana Tuhan berkata kepada Yosua, jangan kamu takut dan gentar ataupun tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menapaki perjalanan hidup di tahun yang baru ini, kita membutuhkan Tuhan. Kita mengandalkan Allah sepenuhnya di dalam hidup, sehingga kita bisa keluar dari segala rasa takut kita. Kesempatan pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema yakin pada rencana Allah. Mari kita membuka nats kita dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 1 dan 2. Demikian firman Allah. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah
Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan dari bagian firman Tuhan ini, di dalam kata pembukaan pasal ini tercantum nama penulisnya, yakni dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Apa maksudnya, saudara-saudara? Nah, pernyataan ini hendak memberitahukan kepada kita bahwa penulis dari surat ini adalah Petrus. Ia adalah rasul dari Yesus Kristus. Selain itu, tujuan pencantuman nama serta jabatan merupakan hal yang sangat penting agar mempermudah atau dapat dimengerti oleh si penerima surat itu. Sehingga isi beritanya tidak lagi diragukan, si penerima dapat mengetahui siapa penulisnya. Karena hal ini berkenaan juga pada atau dengan ajaran-ajaran sesat yang marak berkembang di masa itu. Saudara, saya percaya bahwa gereja atau para pemimpin gereja di masa itu akan memberitahukan kepada semua jemaatnya agar berhati-hati untuk membaca, menerima, dan melakukan apa yang disuruhkan, apa yang diperintahkan oleh orang yang menulis surat itu, jika mereka tidak mengenal dengan pasti siapa pengirim surat itu. Tetapi ketika mereka mengetahui si pengirim surat itu, misalnya Petrus, mereka tahu siapa Petrus karena mereka tahu Petrus adalah seorang tokoh yang memiliki iman yang kuat karena dia adalah rasul Allah. Sehingga informasi, saran, apa yang disampaikan daripadanya patut untuk dapat dilakukan. Karena ia tidak akan mungkin melakukan sebuah perintah yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Tetapi penulis yang tidak dikenal yang memerintahkan jemaat untuk melakukan segala sesuatu itu tidak boleh untuk dilakukan. Nah, demikian juga saudara-saudara dengan kita. Surat ini juga ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar katanya, ya. Di dalam bagian ini yang berikutnya, surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar, ya. Nah, saudara, memang ada beberapa terjemahan yang sedikit berbeda dengan istilah yang dipakai pada bagian ini. Namun saya akan mengambil salah satu terjemahan yang paling dekat dengan bahasa aslinya, yakni terjemahan dari Revised Standard Version atau RSV. Ya. Nah, saudara-saudara, kata kepada orang-orang pendatang yang tersebar menurut Received Standard Version, the exiles of dispersion, artinya adalah orang-orang buangan dari diaspora. Orang-orang buangan dari diaspora. Ya, sebagai catatan saja, kata dispersion atau diaspora artinya adalah penyebaran. Istilah ini menunjuk kepada orang-orang Yahudi yang tersebar setelah pembuangan ke Babilonia. Tetapi menurut para penafsir dan juga menurut kamus Dictionary Webster, dikatakan bahwa di zaman rasul-rasul, istilah ini menunjuk kepada orang-orang Yahudi yang hidup di luar Palestina. Siapakah orang-orang dimaksud ini? Yang pertama, saudara, kata orang-orang pendatang berasal dari kata Yunani parepidemoi yang menekankan dua hal. Yang pertama adalah kebangsaan asing atau alien nationality. Yang kedua adalah tempat tinggal sementara, temporary residence. Ya. Kemudian saudara, kata tersebar berasal dari kata Yunani diaspora yang menunjuk pada orang-orang Yahudi yang hidup di luar Palestina. Nah, hal ini dapat kita bandingkan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 35. Mari kita lihat sebentar saudara, Yohanes pasal 7 ayat 35. Ya, demikian firman Allah.
Orang-orang Yahudi dikatakan berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Nah, saudara, perbandingan ini menggunakan tentang kata yang sama, ya, mengenai kata istilah diaspora. Orang-orang Yahudi Kristen yang tersebar di luar Palestina menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang menderita. Mereka orang-orang yang sedang di dalam tekanan hidup baik oleh pemerintah dan orang-orang di masa itu. Dan memang kita ketahui bahwa isi dari surat 1 Petrus ini sampai akhir ini membahas secara khusus tentang penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya. Tidak heran kalau Petrus menuliskan bagian surat ini dan ditujukan kepada mereka yang berada di luar dari Yerusalem, supaya mereka memiliki keyakinan dan keteguhan iman untuk tetap percaya dan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Nah, kita lihat kepada bagian berikutnya, saudara-saudara. Kata Pontus, Galatia, Kapadokia, Bitinia, ini merupakan sebuah wilayah yang terletak di Asia Kecil. Di dalam zaman Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, daerah-daerah ini dijadikan sebuah provinsi dalam wilayah kekuasaan Romawi oleh Kaisar Tiberius pada abad ke-17 Masehi. Kita tahu bahwa wilayah-wilayah ini atau wilayah di Asia Kecil ini telah menghadirkan gereja-gereja Tuhan atau membangun jemaat atau orang-orang kudus di sana, seperti yang telah dikatakan di dalam kitab Wahyu kepada 7 jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian ini memberikan sebuah pengetahuan kepada kita mengenai keberadaan orang-orang Kristen Yahudi yang ada di sana. Kemudian saudara-saudara, kita lihat di bagian ayatnya yang kedua dari bagian firman Tuhan ini, 1 Petrus ya pasalnya yang kedua, ayat yang kedua. Yaitu disebutkan orang-orang yang dipilih. Perhatikan baik-baik, orang-orang yang dipilih ya. Nah, di dalam Alkitab NIV, kata ini dipergunakan dengan istilah to God's elect, artinya kepada orang-orang pilihan. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang pilihan itu? Di dalam Perjanjian Lama, istilah kata orang-orang pilihan ini ditujukan kepada bangsa Israel. Dari mana kita tahu? Mari kita buka, saudara, Ulangan, kitab Ulangan pasal 7, kitab Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bagian ini. Demikian firman Allah. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangannya. Perhatikan bagian ini, jelas sekali bukan? Satu ayat lagi, saudara. Di dalam pasal 14 ayat yang kedua, masih dalam kitab Ulangan, pasal 14 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Allah. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Dengan demikian, keloplah apa yang dikatakan, apa yang dimaksudkan oleh penulis tentang istilah orang-orang pilihan itu yang merujuk kepada kehidupan bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi karena Israel menolak dan bahkan membunuh Kristus, maka istilah ini dipindahkan kepada gereja. Istilah kata orang pilihan ini dipindahkan kepada gereja. Coba kita lihat Matius pasal 21 ayat 41.
Injil Matius pasal 21 ayat 41. Demikian firman Allah, kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Satu lagi, Markus pasal 12 ayat 9. Markus pasal 12 ayat 9. Sekarang apa yang dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini ingin menegaskan kepada kita bahwa ungkapan kata sebagai umat pilihan itu karena Israel telah menolak dan membunuh Kristus sebagai putra Allah yang adalah Mesias itu, maka istilah ini dialih pindahkan kepada gereja di zaman para rasul, sehingga dengan informasi yang kita dapatkan ini kita mengerti bahwa kita pun adalah orang-orang yang dipilih Allah. Nah, saudara, tetapi kita perlu mengetahui dengan sangat bijaksana bahwa bagaimanapun pemilihan Allah terhadap kita, terhadap Anda, terhadap saya, ini sangat berbeda dengan pemilihan Allah terhadap Israel di masa itu atau di zaman itu. Di mana letak perbedaannya? Mari kita lihat, saudara. Yang pertama, Israel dipilih Allah untuk menjadi bangsa yang menurunkan Mesias atau melahirkan Mesias. Yang kedua, saudara, kita dipilih agar mendapatkan keselamatan. Ini berbeda, dua hal yang berbeda. Tetapi inilah bagian yang dinyatakan Alkitab kepada kita yang harus kita ketahui. Nah, saudara, dari bagian ini penulis ingin memberitahukan kepada kita bahwa ini merupakan sebuah kalimat penghiburan bagi bangsa Israel, mereka yang ada di luar Palestina, mereka yang berada di dalam tekanan hidup, mereka yang berada di dalam penderitaan mungkin karena iman mereka. Mereka yang teraniaya oleh karena perbuatan orang-orang asing di negeri asing itu. Sekarang mereka diingatkan kembali bahwa mereka adalah bangsa pilihan, orang-orang pilihan Allah. Ini akan memberikan keyakinan, semangat, dan kekuatan baru bagi mereka. Kalau mereka adalah umat Allah, bangsa pilihan Allah, maka Allah tidak akan pernah membiarkan mereka jatuh tergeletak dan binasa. Tetapi Allah akan membangkitkan mereka, memberikan penghargaan khusus kepada mereka untuk mengalami pemulihan dan pembaharuan yang sesungguhnya. Pernah mungkin kita mendengar istilah pepatah yang berkata demikian. Seganas-ganasnya induk macan, dia tidak mungkin memangsa anaknya sendiri. Jadi saudara-saudara, bahwa Allah sangat mengasihi umat pilihannya. Sebab itu ini akan mendorong, memberikan kekuatan kepada orang-orang Israel yang sedang dalam pergumulan, mereka yang berada di luar Palestina dan hidup di dalam ketertindasan. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang diadopsi melalui Kristus Yesus untuk mendapatkan anugerah keselamatan yang diberikan kepada Anda dan kepada saya. Ingatlah saudara, sesulit apapun persoalan dan masalah yang Anda dan saya hadapi hari ini, tidak harus membuat kita menjadi gentar, takut, dan kehilangan semangat, sehingga kita seolah-olah tidak mempunyai kepercayaan, tidak punya iman lagi kepada Allah yang memelihara kita. Tetapi percayalah, kalau Allah telah memberikan keselamatan kepada kita dan memilih kita melalui Kristus putranya, bahwa Ia pasti akan menolong kita supaya kita dapat terbebas dari pergumulan-pergumulan yang sangat berat itu. Mazmur 55 ayat 23 berkata demikian. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Bagian Alkitab ini memberitahukan secara tegas kepada kita bahwa kita dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh-Nya supaya kita taat kepada Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kita. Berdasarkan ayat ini saudara-saudara, kita tahu bahwa tujuan pemilihan Allah kepada kita adalah supaya kita menjadi taat kepada Yesus Kristus. Dengan ketaatan di dalam Yesus, maka damai sejahtera semakin melimpah atas kehidupan kita semua. Kalau kita berbicara mengenai pemilihan Allah, bahkan kita yakin akan rencana Allah di dalam hidup ini. Di dalam penerapannya dalam kehidupan kita saat ini adalah mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa melihat rencana Allah di dalam hidup kita? Saudara, memang tidak mudah untuk melihat hal ini. Bahkan sering kali kita tidak mengetahui bagaimana rencana Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tetapi melalui firman yang kita baca hari ini, dikatakan bahwa Allah telah menyatakan rencananya kepada kita melalui Kristus. Allah telah memilih kita menjadi umat kepunyaannya. Di dalam Kristuslah kita akan diberikan kekuatan. Di dalam Kristuslah kita akan diberikan motivasi, keberanian untuk menghadapi segala tantangan yang menghadang kita yang ada di depan. Saudara, satu contoh saja. 2 tahun lebih yang lalu, gereja telah membuat berbagai macam program, baik untuk kegiatan-kegiatan secara internal di dalam gereja maupun secara eksternal di luar gereja, retreat dan kegiatan-kegiatan yang lain. Tetapi siapa sangka saudara, di luar nalar kita, semua yang terjadi di luar rencana kita. Pada bulan Maret tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda negeri kita. Gereja tutup, ibadah secara online di rumah-rumah. Semua harus pakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, satu dengan yang lainnya. Jemaat dan hamba Tuhan ada pun yang terpapar oleh COVID-19. Semua dibatasi. Bahkan belum lagi krisis ekonomi. Semua orang butuh makan. Anak-anak yang sekolah, yang kuliah, walaupun online, tetap membutuhkan biaya untuk studi mereka. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Ini adalah pergumulan terberat yang kita hadapi. Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan semua pergumulan ini? Bahkan kita lihat banyak perusahaan yang tutup waktu itu, ya. Bahkan juga mungkin kita mengalaminya sendiri dengan pergumulan yang berat ini. Namun di balik pergumulan dan situasi yang tidak kita ketahui, yang sangat menakutkan itu, kita percaya kepada rencana Allah. Allah mempunyai rencana yang sangat indah dan luar biasa bagi orang-orang percaya. Sekalipun berat dan terkadang kita meneteskan air mata untuk menjalaninya, akhirnya Tuhan memampukan kita untuk melewati semua masa-masa sukar ini. Sehingga hari ini Anda dan saya bisa berdiri di sini. Kita bisa beribadah, menikmati kasih dan hadirat Allah. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Walaupun saat ini belum 100% pulih. Tetapi kita bersyukur kepada Allah bahwa Ia senantiasa menjaga, mengasihi kita, supaya kita tetap percaya akan rencana dan pemeliharaannya. Saudara, berdasarkan bagian firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar ini, apa kira-kira yang perlu kita khawatirkan di dalam kehidupan kita saat ini, di dalam memasuki atau beranjak, melangkah di tahun yang baru ini? Karir mungkin, masa depan kita, pendidikan, atau jodoh kita. Saudara, yakinlah pada rencana Allah bahwa apa yang dilakukan Allah tidak pernah salah.
Allah ingin supaya Anda dan saya tetap bergantung sepenuhnya kepada Dia. Seperti seorang kanak-kanak yang belum bisa melakukan aktivitas, ia selalu menyandarkan, menggantungkan dirinya hanya kepada orang tuanya. Mungkin dia tidak pernah tahu besok akan makan apa, tapi dia punya keyakinan bersama dengan papa dan mama besok dia akan menyantap makanan dan hidangan yang lezat. Allah mau supaya Anda dan saya demikian, melihat kepada rencana yang begitu indah dan bergantunglah kepadanya, karena hanya di sanalah kita akan menemukan dan melihat kasih setia Allah yang luar biasa itu, supaya iman kita semakin dikuatkan dan bertumbuh di dalam kasih karunia itu. Saudara, ada banyak cerita mengenai kisah-kisah yang telah kita lewatkan, yang membuat kita terpuruk, tetapi karena kita melihat kepada rancangan Allah yang besar, membangkitkan semangat kita kembali untuk menjalani kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui, tapi ketika kita percaya Allah mempunyai rencana yang indah dengan maksud yang indah, maka kita optimis untuk menjalankan dan melakukan apa yang menjadi keinginan kita sesuai dengan maksud Tuhan, dengan tujuan yang sudah Allah rancangkan. Sehingga dengan demikian masa depan kita akan tertata dengan baik. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita akan cakap menghadapi segala masalah. Saudara, ada sebuah cerita ya mengenai seorang yang bernama Josh Muller. Ya. Josh Muller ini adalah seorang pendiri panti asuhan terbesar di Inggris, di Bristol, ya, dengan menampung 10.000 anak yatim piatu. Ia memang sejak melayani Allah mempunyai kerinduan terbesar untuk bisa melayani dengan memiliki sebuah panti asuhan dan menampung begitu banyak anak yang terlantar, bahkan kehilangan orang tua mereka, supaya mereka dapat terawat dan menjalani hidup dengan baik. Suatu hari, saudara, saat ia sedang duduk, ia didatangi oleh kepala rumah tangga dari panti itu dan berkata kepadanya, pegawai panti ini berkata, Pak Muller, kami sudah kehabisan bahan makanan dan malam hari ini adalah makanan terakhir dan besok kita sudah tidak punya apa-apa. Bagaimana kita bisa mencari makanan untuk menghidupi anak-anak 10.000 orang itu? Kegentaran, ketakutan, kecemasan menaungi hati dan pikiran dari kepala rumah tangga panti ini. Mendengar apa yang disampaikan oleh kepala panti ini, Josh Muller memanggil dia dan berkata, mari kita berdoa, percayakan kepada Allah, biar Allah yang bertindak dan menolong kita dengan rencananya yang indah. Saudara, pegawai panti ini kaget. Ini bukan masalah biasa, ini masalah serius. Apakah hanya dengan berdoa bisa menyelesaikan atau mendatangkan sesuatu untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut dia. Tetapi Josh Muller katakan berdoalah dan percaya kepada Tuhan. Mereka mulai berdoa dan menceritakan tentang pergumulan yang sedang dihadapi di panti itu. Mereka mengatakan bahwa Tuhan, kami telah kehabisan bahan makanan dan malam hari ini adalah makanan yang terakhir. Kami tidak tahu bagaimana besok ketika anak-anak itu bangun, apa yang harus kami hidangkan kepada mereka sebagai sarapan, belum lagi makan siang dan makan malam. Mereka dengan gentar menceritakan ini, tetapi mereka percaya bahwa Allah adalah sumber pertolongan itu. Mereka yakin Tuhan pasti akan menolong. Setelah itu tertidurlah mereka. Saudara, pagi-pagi benar pintu rumah panti itu diketuk ada orang. Ya. Ketika pintu rumah itu dibuka, sangat terkejut saudara kepala rumah tangga panti ini, karena di depannya ada sebuah mobil besar yang memberikan saudara atau menyediakan makanan untuk 3 bulan bagi anak-anak di panti.
sambil menyodorkan satu amplop dengan jumlah uang yang cukup banyak. Dia katakan, ini kami persembahkan untuk bantuan kepada panti. Saudara, ketika pegawai panti ini menerima itu, dia sangat terkejut. Dan dia berlari memberitahukan kepada Josh Muller. Ketika Josh Muller melihat semua ini, dia katakan, lihatlah bagaimana Allah memiliki rencana yang indah terhadap panti ini. Dan ia menyelesaikan pergumulan kita hari ini. Ia menjawab setiap pergumulan kita. Sebab itu percayalah, mereka kemudian berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah telah mempersiapkan segalanya bagi kehidupan anak-anak di panti itu. Luar biasa bukan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya percaya kita pun mempunyai banyak pergumulan di dalam hidup ini. Mungkin bisa lebih daripada gumulan yang terjadi pada masa itu di panti, ya. Tetapi kita percaya bahwa jangan pernah takut. Kalau hari ini kita mendengarkan ada isu-isu yang mengatakan bahwa perekonomian di negeri kita menjadi gelap, artinya tidak dapat terprediksi. Kita jangan pernah takut dan gentar. Saudara-saudara, hidup kita ini ada di dalam tangan Allah. Kalau Allah yang memulai, kalau Allah yang memimpin, Allah yang merencanakannya, tidak ada sesuatu yang bisa mengubahnya. Dan tidak ada sesuatu yang perlu kita takuti. Keyakinan inilah yang Tuhan mau ada di dalam pikiran dan hati kita. Di dalam menyambut tahun yang baru ini. Menjalani hidup di tahun yang baru ini. Kita lepas dari segala kekhawatiran. Karena apa, saudara? Kita bersama dengan Tuhan. Bukankah Paulus katakan, aku mengerti apa itu kesusahan, aku mengerti apa itu kesenangan, aku mengerti apa itu pergumulan. Tetapi satu hal yang ingin aku beritahukan kepada engkau, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kenapa dia dapat mengatakan demikian? Karena Paulus mempunyai banyak pergumulan. Dan melalui pergumulan-pergumulan itu dia bisa melihat bagaimana tangan Tuhan menyelesaikannya. Bersama dengan Allah, turut kerja Allah untuk menolong di dalam setiap pergumulannya. Sehingga ia bisa menyelesaikannya dengan baik. Ketika Paulus mengenal Tuhan di dalam hidupnya secara pribadi, apa yang dikatakan sebagai kebanggaannya, apa yang dikatakan sebagai keistimewaannya, yang dikejar-kejar, yang dipuja-puja di masa itu, sekarang dia tinggalkan dan menjadikan Kristus sebagai yang utama di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa kira-kira hari ini yang membuat kita menjadi takut dan khawatir, yang mengganggu pikiran dan hati kita? Tenangkanlah itu di dalam Tuhan. Karena bersama dengan Allah kita akan cakap menyelesaikan semua pergumulan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam tahun yang baru ini, Allah juga menuntut kesetiaan kita sebagai orang-orang yang telah dipilihnya. Mungkin di tahun kemarin kita kurang setia melayani. Mungkin di tahun kemarin ada banyak kegagalan yang kita lakukan untuk bisa tetap setia di dalam melayani Allah. Mungkin karena masa pandemik sehingga kita masih tetap mengurung diri. Kita belum berani datang ke gereja dan melayani secara onsite. Tetapi hari ini saudara-saudara, kita percaya di dalam pertolongan Allah kita akan dimampukan. Oleh sebab itu tetaplah setia untuk melayani Allah. Jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah kita tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau di tahun kemarin kita kurang setia membaca Alkitab, mungkin di tahun kemarin kita tidak memiliki saat teduh yang baik. Tetapi di tahun ini, marilah kita membangun kembali kebiasaan-kebiasaan yang baik itu di dalam Tuhan. Karena hanya bersama Tuhanlah kita dapat melihat rencana dan pekerjaan Tuhan yang besar itu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Jangan takut, lihatlah, yakinlah pada rencana Allah.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengar hari ini, biarlah terus meneguhkan iman kami, memberikan kekuatan dan keyakinan kepada kami, bahwa rencana Tuhan indah. Rencana Tuhan kami yakini, yang sungguh-sungguh terjadi di dalam hidup ini. Apapun pergumulan dan persoalan dihadapi jemaat, hamba berdoa dalam nama Yesus, berkatilah mereka. Angkat rasa takut dan kekhawatiran yang menghidapi pikiran dan hati mereka. Tuhan tambahkan iman kepada kami semua untuk tetap setia di dalam Engkau. Menjalani hari-hari hidup kami hanya di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Berkati umat-Mu ya Allah. Ini doa syukur kami demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.